Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembagian bentuk aljabar. Langsung saja kita ke materinya ya. Di sini, ini merupakan rumus atau bentuk umum dari operasi pembagian, yaitu AX dibagi BY, di mana kita bisa rubah bentuknya menjadi AX per BY. Sebelum kita masuk ke operasi pembagian aljabar, kita harus paham dulu mengenai dasar operasi pembagian aljabar. Di dasar operasi pembagian aljabar ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pembagian variabel dengan konstanta. Contohnya, 9A dibagi 3. Di sini kita bisa rubah bentuknya menjadi bentuk bersusun. Seperti ini, 9A per 3. Ini lebih memudahkan kita dalam menghitung pembagian aljabarnya. Selanjutnya, kita lihat di sini, bisa kita bagi antara 9 dengan 3-nya. 9 dibagi 3, itu hasilnya adalah 3, dan kita masih memiliki variabel A, berarti hasil akhirnya yaitu 3A. Dasar operasi pembagian aljabar yang kedua yaitu pembagian variabel dengan variabel. Ini merupakan rumus umumnya untuk pembagian variabel dengan variabel, yaitu X pangkat M per X pangkat N. Jadi rumusnya menjadi X pangkat M dikurang N, di mana X ini merupakan variabel, dan variabelnya harus memiliki variabel yang sama. Kalau bisa kita flashback atau kembali ke materi perkalian aljabar, kalau di perkalian variabel dengan variabel, berarti pangkatnya itu adalah dijumlahkan, sedangkan untuk pembagian variabel dengan variabel, pangkatnya menjadi dikurangi. Langsung saja kita ke contohnya. A pangkat 7 per A pangkat 2. Antara pembilang dan penyebut memiliki variabel yang sama, yaitu variabelnya adalah A. Berarti tinggal kita kurangkan pangkatnya menjadi A pangkat 7 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah A pangkat 5. Oke, kita lihat contoh yang kedua. A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 2 per A pangkat 3, B pangkat 5, C. Jadi di sini antara pembilang dan penyebut memiliki 3 variabel, yaitu A, B, C. Menjadi seperti ini, A pangkat 4 dikurang 3, B pangkat 3 dikurang 5, C pangkat 2 dikurang 1. Menjadi hasil akhirnya A pangkat 1 atau A saja, boleh kita tulisnya seperti itu, karena di sini 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Kalau untuk pangkat 1 boleh ditulis, boleh tidak. Selanjutnya kita lihat variabel B. B-nya 3 dikurang 5 berarti B pangkat negatif 2. Variabel C. C dikurang 1 berarti C pangkat 1 atau C saja. Mudah ya untuk slide yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ini mengenai pembagian bentuk aljabar. Di pembagian bentuk aljabar ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika pembaginya suku 1. Langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama, 15x pangkat 4 dibagi 3x pangkat 2. Kita bisa ubah bentuknya ke dalam bentuk pembagian bersusun menjadi seperti ini. 15x pangkat 4 per 3x pangkat 2. Nah, selanjutnya kita bisa bagi 15-nya
dengan angka 3 yang ada di penyebutnya. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Selanjutnya nanti kita bagi atau kita kurangkan antara pangkat yang ada di pembilang dengan penyebut. Menjadi seperti ini, 5x pangkat 4 dikurang 2. Berarti hasil akhirnya menjadi 5x pangkat 2. Mudah ya, kita lihat contoh yang kedua. Negatif 28 X pangkat 5, Y pangkat 3 dibagi 7XY. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pembagian bersusun menjadi negatif 28X pangkat 5, Y pangkat 3 per 7XY. Sama seperti contoh yang pertama, kita bagi dulu negatif 28 dengan 7. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya, kita kurangkan satu-satu untuk variabel X-nya dulu. Berarti menjadi seperti ini, negatif 4, yang variabel X-nya menjadi 5 dikurang 1, untuk variabel Y-nya 3 dikurang 1. Berarti hasil akhirnya menjadi negatif 4, X-nya pangkat 4, Y-nya pangkat 2. Mudah ya, kita lanjut contoh yang ketiga. 18x pangkat 3 dikurang 10x y pangkat 2 dibagi 2x. Caranya sama kok seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Kita rubah dulu ke dalam bentuk bersusunnya. Nah, selanjutnya kita pecah menjadi satu per satu. 8x pangkat 3 per 2x dikurang 10xy pangkat 2 per 2x. Nah, selanjutnya baru kita bagi satu per satu mulai dari angkanya dulu, selanjutnya ke variabelnya. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9x pangkat 2, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, dan variabelnya menjadi x per X. Berarti ini X-nya habis ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, berarti menjadi habis. Tinggal 5Y pangkat 2. Contoh yang terakhir, ini lebih panjang lagi dari contoh yang ketiga. 12Y pangkat 3Z pangkat 3 ditambah 4Y pangkat 4Z pangkat 3 dikurang 24Y pangkat 3Z pangkat 2 per 4Y pangkat 3Z. Kita rubah per satu suku menjadi seperti ini, bisa kalian lihat. Selanjutnya bisa kalian bagi satu per satu. 12 dibagi 4, hasilnya menjadi 3. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 3, berarti habis. Z pangkat 3 dibagi Z menjadi Z pangkat 2. Selanjutnya ditambah 4 dibagi 4 hasilnya 1, boleh kalian tulis, boleh tidak. Selanjutnya kita lihat variabel Y-nya. Y pangkat 4 dikurang 3 hasilnya Y pangkat 1 atau Y. Z-nya berarti menjadi pangkat 2, betul sekali. Yang suku terakhir berarti dikurang 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 3 berarti habis. Selanjutnya variabel Z-nya menjadi pangkat 1. Oke, itu adalah hasil akhirnya menjadi 3Z pangkat 2 ditambah YZ pangkat 2 dikurang 6Z. Kita lanjutkan untuk pembagian bentuk aljabar yang kedua, yaitu jika pembaginya suku 2 atau lebih.
Contohnya, X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 dibagi X tambah 5. Untuk pembagian bentuk aljabar suku 2 atau lebih, kita bisa menggunakan cara rumah ataupun porogapet. Seperti ini ya caranya. Ini mungkin pernah kalian pakai waktu pembagian yang angkanya besar ya di strata atau jenjang SD kalian. Jadi ini kita pakai juga untuk pembagian bentuk aljabar jika pembaginya suku 2 atau lebih. Silakan dilihat langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalian fokus di yang ada lingkaran merahnya. Oke, sekali lagi kalian fokuskan pada yang ada di dalam lingkaran merah. Caranya, kalian bagikan X pangkat 2 per X. Ingat, kalau pembagian variabel berarti pangkatnya tinggal dikurangkan. Yang pembilang pangkatnya 2, yang penyebut pangkatnya 1, 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Berarti X-nya pangkat 1. X-nya kita taruh di atas sini. Paham ya? Langkah selanjutnya, X-nya, hasil dari X-nya kita kalikan dengan X ditambah 5. Menjadi seperti ini. X dikalikan atau hasil yang di atas kita kalikan dengan X tambah 5. Kita kalikan pelangi 1 per 1. Di sini X dikalikan X, hasilnya adalah X pangkat 2. X dikali 5 berarti menjadi positif 5X. Kita bisa taruh di sampingnya. Langkah selanjutnya yaitu dikurangkan. Kalau kalian bisa lihat di sini, untuk yang suku pertama ini sudah habis ya. Kalau kita kurangkan, 0 tidak perlu kita tuliskan, menjadi 9X dikurang 5X, itu hasilnya adalah 4X. Kita turunkan 20-nya menjadi 4X ditambah 20. Untuk langkah selanjutnya ini, kita kembali lagi seperti langkah yang pertama. Menjadi seperti ini, kalian fokuskan di yang ada kotak berwarna merah. Oke, silahkan kalian fokuskan di kotak yang berwarna merah. Menjadi 4X dibagi X, atau 4X per X. Yang hilang di sini adalah variabelnya. X, pangkat 1 berarti habis. Sisa hasilnya adalah 4. 4 ini kita taruh di atasnya. Nah, ditambah 4. Proses selanjutnya kita kembali lagi ke langkah yang kedua, yaitu 4 dikali X ditambah 5. Sama seperti pada proses yang kedua, kalian kalikan pelangi. 4 dikalikan X, 4X. 4 dikalikan 5 menjadi positif 20. Selanjutnya kita kurangkan dan hasilnya adalah habis atau 0. Berarti hasil pembagian X pangkat 2 tambah 9X tambah 20 dibagi X ditambah 5, hasilnya adalah X ditambah 4. Mudah ya? Pembagian bentuk aljabar ini masih jika pembaginya suku 2 atau lebih. Kalau di contoh sebelumnya itu habis ya, nggak ada bersisa, tapi untuk di contoh yang kedua ini saya akan memberikan contohnya ketika ada sisanya untuk hasilnya. Oke, langsung saja. Bagilah 2X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 32 dengan X dikurang 3 dan tentukan sisanya. Untuk cara mengerjakannya itu sama seperti contoh yang pertama tadi. Kita bisa menggunakan pembagian rumah ataupun cara porogapet.
Untuk langkah-langkahnya pun sama. Seperti ini, jadi kalian fokuskan dulu ke 2x pangkat 2 dan x-nya. Langkahnya itu kita bagi terlebih dahulu. Menjadi seperti ini, 2x pangkat 2 dibagi x. Berarti hasilnya menjadi 2x. Ingat ya, kenapa 2x? Berarti x-nya kita kurangkan pangkatnya. 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. 2 dibagi 1, 2. Berarti hasil akhirnya 2x. Kita taruh 2x-nya di sini. Langkah selanjutnya yaitu kalian kalikan 2x dengan x dikurang 3 menjadi seperti ini. 2x dikali x dikurang 3. Ini kita kalikan pelangi. 2x dikali x berarti hasilnya adalah 2x pangkat 2. Selanjutnya, 2x dikali negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Kita tuliskan di sebelahnya. Langkah selanjutnya adalah kita kurangkan. Untuk yang bentuk atau suku yang pertama, ini habis, berarti tinggal kalian hati-hati di yang x-nya. Di x-nya di situ 7x dikurang dengan negatif 6x. Negatif-negatif berarti menjadi positif. Hasilnya adalah 13x. Berarti menjadi seperti ini, 13x dikurang 32. Ingat, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke langkah yang pertama. Kalian fokuskan ke yang ada di dalam kotak berwarna merah. Menjadi seperti ini, 13x dibagi x. Berarti hasilnya adalah 13. Selanjutnya kita taruh di samping 2x. Positif 13 atau ditambah 13. Kenapa ditambah 13? Karena 13 di sini bernilainya adalah positif. Ingat langkah selanjutnya, ingatlah langkah yang kedua, yaitu 13 dikali x dikurang 3. Kalikan pelangi satu persatu, 13 kalikan x, 13x. 13 dikali negatif 3, berarti hasilnya adalah negatif 39. Selanjutnya kita kurangkan. Yang ini berarti habis, ya kan? Karena 13 dikurang 13. Selanjutnya kalian lihat yang di sini negatif 32 dikurang negatif 39. Berarti menjadi negatif 32, negatif sama negatif jadi positif 39, berarti hasilnya adalah 7. Berarti di bawah sini hasilnya itu adalah 7. Jadi hasil dari 2x pangkat 2 tambah 7x min 32 dibagi dengan x dikurang 3, hasilnya adalah 2x tambah 13 sisa 7. Itu tadi materi kita mengenai pembagian aljabar. Semoga bisa sedikit memberikan kalian pencerahan mengenai materi pembagian bentuk aljabar. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita bisa lanjut di grup chat WA ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.